Hai, halo anak-anak semuanya, masih di Bu Prita Channel, the place for learning and sharing. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain ya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenal padi. Nah, pertanyaannya, anak-anak, apa kalian tahu makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia? Ya, jawabannya adalah padi. Meski ada ya sebagian masyarakat yang menjadikan singkong dan sagu sebagai makanan pokoknya. Nah, kita kenali dulu yuk fakta tentang padi. Yang pertama, padi adalah makanan pokok rakyat Indonesia. Yang kedua, tumbuh di sawah di dataran rendah. Padi juga merupakan sumber daya alam hayati. Nah, padi hidup di wilayah panas dengan curah hujan tinggi seperti di negara kita. Padi termasuk tanaman biji-bijian loh anak-anak. Termasuk juga jenis tanaman rumpun loh. Yang ini pasti kalian tahu, kaya akan karbohidrat. Yang terakhir memiliki biji tunggal atau disebut monokotil yang tidak terbelah. Dikarenakan padi merupakan salah satu makanan pokok rakyat Indonesia, maka banyak masyarakat di Indonesia yang bekerja sebagai petani. Karena itulah Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Negara agraris berarti negara yang sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Karena itulah anak-anak, sebagai negara agraris, sebagian besar penduduk Indonesia membudidayakan padi. Nah, seperti tadi yang Bu Berita bilang, padi tumbuh di daerah panas bercurah hujan tinggi. Dan di Indonesia ada daerah yang disebut sebagai lumbung padi nasional, yaitu daerah Karawang yang ada di Provinsi Jawa Barat. Lalu bagaimana ya anak-anak tahapan budidaya tanaman padi hingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat termasuk kita? Yang pertama adalah tahap pengolahan lahan. Tujuannya meningkatkan kesuburan tanah. Tahap yang kedua menyemai bibit atau proses menabur benih. Proses selanjutnya adalah penanaman padi atau proses menanam padi. Nah, yang terakhir adalah proses pemanenan padi ya anak-anak. Oke, akan Bu Prita mulai penjelasannya dari mulai tahap pengolahan lahan. Terdapat 3 tahapan dalam pengolahan lahan. Nah, yang pertama, anak-anak, pembajakan pertama tujuannya adalah untuk membalik lapisan tanah. Berikutnya, pembajakan kedua yang bertujuan memperkecil bongkahan tanah. Nah, kemudian yang ketiga adalah perataan tanah. Biasanya menggunakan garu atau luku. Jadi anak-anak, alat yang digunakan dalam pengolahan lahan itu seperti garu yang ditunjuk anak panah, traktor sebagai alat modern, dan juga luku. Tahap yang kedua yaitu menyemai bibit. Langkah yang pertama dalam penyemaian dilakukan dengan cara menebar benih padi atau gabah pada bedengan. Bedengan itu seperti yang ditunjukkan dalam gambar ya anak-anak. Kemudian bibit siap ditanam setelah 2-3 minggu anak-anak. Kemudian bibit bersama perakarannya diambil secara menyeluruh, kemudian baru dipindah ke lahan sawah. Setelah itu baru kita beralih ke tahapan selanjutnya, yaitu penanaman padi. Nah, dalam penanaman padi ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, penanaman berjarak teratur sekitar 20 cm. Yang selanjutnya, bibit padi ditancapkan di tanah yang tergenang air untuk lahan basah ya, secara berlarik-larik. Kalau di lahan kering ya langsung ditanamkan saja. Anak-anak, padi memerlukan perawatan selama masa pertumbuhan, meliputi pemupukan, penyiangan atau membersihkan gulma, dan penanggulangan hama dengan menggunakan obat-obatan anti hama, salah satunya pestisida. Nah, jika padi sudah cukup umur, kita langsung ke tahap terakhir, yaitu pemanenan padi.
Pemanenan dilaksanakan saat padi menguning dengan rentang waktu beragam tergantung jenis padinya. Dan ada yang bisa hingga 3 bulan loh anak-anak. Berikutnya, pemanenan dapat dilakukan dengan menggunakan ketam atau sabit juga dengan mesin. Perhatikan gambar untuk mengetahui alat-alat pertanian tersebut. Sebagai informasi, padi yang dipanen dengan ketam atau sabit harus dirontokkan untuk menjadi gabah. Beda dengan mesin yang sudah otomatis anak-anak. Apa anak-anak tahu gabah itu apa? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus sekam atau kulit padi. Nah, gabah ini bisa juga dijadikan benih padi. Nah, untuk gabah bisa berubah menjadi beras itu ada prosesnya anak-anak. Sebelum diolah, gabah harus dijemur terlebih dahulu hingga kering. Nah, gabah yang kering bisa disimpan atau digiling. Penggilingan ini bisa menggunakan mesin atau dengan lesung untuk melepaskan sekam dan isinya. Isinya inilah yang kita sebut sebagai beras. Itu dia anak-anak penjelasan dari Bu Prita. Nah, tugas kalian itu adalah membuat bagan tahapan budidaya padi hingga dapat dikonsumsi masyarakat. Untuk contoh pengerjaannya bisa lihat di link dalam deskripsi di bawah video ini. Terima kasih anak-anak, semoga videonya dapat bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!